I learned the truth at 17, that love was meant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Anggidanuku Sumardani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 4 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahap wirausaha dan kaitannya dengan proses penyusunan skripsi saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan di semester 8. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai tahap wirausaha. Ada 4 tahap wirausaha, yakni tahap memulai, kemudian tahap mempersiapkan, tahap mempertahankan, dan yang keempat adalah tahap mengembangkan. Pada tahap yang pertama, yakni tahap memulai, itu berkaitan dengan niat kita dalam berusaha atau melakukan sesuatu. Lalu pada tahap yang kedua atau tahap mempersiapkan, kita mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha kita. Selanjutnya pada tahap ketiga, yakni tahap mempertahankan, kita menganalisis perkembangan usaha untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya pada tahap yang terakhir atau tahap keempat, yakni tahap mengembangkan, kita akan meluaskan usaha apabila hasilnya positif atau berhasil baik. Lantas, bagaimana hubungan dari keempat tahap wirausaha tadi dengan proses penyusunan skripsi saya? Langsung saja pada tahap yang pertama, yakni tahap memulai. Alasan kenapa saya berniat untuk menyelesaikan skripsi, yakni skripsi merupakan syarat bagi saya untuk mendapatkan gelar sarjana terapan keperawatan. Sehingga sebagai mahasiswa, terutama di tingkat akhir, saya harus bisa melakukan penelitian dan memuatnya dalam skripsi. Nah, menyelesaikan skripsi juga merupakan salah satu tanggung jawab saya kepada orang tua karena sudah disekolahkan hingga bangku perkuliahan. Yang kedua adalah tahap mempersiapkan. Nah, teman-teman sekalian, hal yang sudah saya lakukan setelah mengumpulkan tekad atau niat terkait dengan skripsi, yakni sudah menyiapkan topik penelitian, kemudian sudah memilih dosen pembimbing. Selanjutnya saya sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait proposal, yakni dari bab 1 sampai bab 4. Kemudian saya juga sudah mengurus persyaratan untuk seminar proposal. Lalu saya juga sudah maju seminar proposal penelitian pada tanggal 4 Januari 2024. Selanjutnya saya juga sudah melakukan revisi pada proposal penelitian saya. Kemudian tahap ketiga, yakni tahap mempersiapkan. Setelah saya maju seminar proposal pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Ketua Dewan Penguji Bapak Dahrizal, kemudian penguji 1 Mem Asma, penguji 2 Mem Eli, dan penguji 3 Pak Andra, disepakati bahwasanya penelitian saya bisa dilakukan setelah saya mengurus etik. Adapun judul dari skripsi saya yakni Efektivitas Spiritual Management of Relaxation Therapy atau SMARTER berbasis Family Centered Education atau FCE terhadap resiko depresi pada ibu postpartum di wilayah Kota Bengkulu. Sebelum mengurus etik, saya juga sudah melakukan revisi pada proposal skripsi saya, yakni pada bagian latar belakang, kemudian pada bagian teori pendukung untuk Family Centered Education, selanjutnya pada bagian variabel perancu. Nah, untuk saat ini saya masih dalam proses pengurusan etik. Doakan semoga lancar dan cepat terbit ya teman-teman. Yang terakhir atau tahap keempat, yakni tahap mengembangkan. Nah, teman-teman sekalian, karena saya belum melakukan penelitian, saya belum bisa memastikan akan seperti apa hasil dari penelitian saya nanti. Namun saya berharap penelitian saya ini bisa efektif dalam menurunkan risiko depresi pada ibu postpartum. Kemudian saya juga berharap penelitian saya ini bisa dijadikan bahan literatur untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan riset tentang depresi postpartum. Saya juga berharap bahwa topik postpartum depression atau depresi postpartum di Kota Bengkulu itu mendapat perhatian lebih terutama dari warga sekitar, sehingga topik gangguan psikologis pada ibu setelah melahirkan itu tidak disepelekan.
Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang tahap wirausaha dan kaitannya dengan proses penyusunan skripsi saya. Semoga video yang saya bikin ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan juga apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In high school, girls with clear skin smiles who married young and then retired.